Oke, selamat malam sahabat screening saham. Bertemu lagi bersama Idris Erkan Apandi dalam screening saham ya. Tentu kita akan membahas saham-saham yang menarik yang telah diperdagangkan tanggal 28 November sudah di penghujung bulan November ya. Biasanya market itu mulai berbalik arah trennya ya menuju atas di bulan Desember seperti itu. Mumpung ya banyak saham yang lagi diskon, mari kita cermati satu-satu. Kemudian apa eh, strategi AI yang bisa membantu kita ya. Tentu ini dalam trading juga ya, trading jangka panjang. Langsung saja kita buka indikator AI. Yang saya gunakan adalah Lorentzian ya, Lorentzian Classification. Tetap sabar menunggu ya. Sabar menunggu sampai rekomendasi buy oleh Lorentzian. Kenapa Lorentzian memberikan win rate ya untuk saham-saham tertentu dengan kemenangan yang cukup tinggi ya seperti itu. Yang kedua, kita bisa membaca Fibonacci retracement secara otomatis ya. Bagaimana cara membacanya? Langsung saja ke saham pertama, ini ada BMRI ya. Kita habiskan di sektor perbankan dulu, mengingat suku bunga juga sudah diturunkan ya. Pada BMRI secara Fibonacci ya, memang support kuat Fibonacci 100% sudah turun ya. Di 6.150 sudah tersentuh ya secara Fibonacci dan mulai ada pembalikan arah, artinya harga saham akan berada di rentang ini ya, 6.400 dan 6.150. Kemudian hari ini lumayan naik level ya, naik level mampu menembus 6.400 secara Fibonacci. Maka level supportnya adalah 6.400 ya, walaupun sekarang di harga 6.450. Arahnya kemana? Ya arah resistennya adalah 6.600 secara Fibonacci ya, seperti itu. Namun kalau kita lihat secara indikator AI, harga saham sudah berada di atas indikator AI ya, seperti itu. Ini kita tinggal menunggu konfirmasi di volume ya. Bagaimana volume perdagangannya ya. Apakah meningkat? Untuk melihat volume kita bisa masuk ke aplikasi Stockbit aja ya. Coba kita lihat BMRI. Dari segi volume ya, Bapak Ibu, ini adalah volume perdagangan ya. Memang agak kecil, naik tapi volumenya kecil. Namun di sini ada konfirmasi ya, volume yang cukup signifikan ya, 2 kali lipat dari biasanya dari perdagangan itu. Ini sudah menjadi penanda, apalagi dalam volume ini dibarengi dengan asing sudah mulai masuk di BMRI. Mungkin tidak lama lagi ya, karena harga saham juga sudah di atas indikator AI, tidak lama lagi. Kapan amannya ya? Amannya sebenarnya ketika breakout ya, breakout. Tapi takutnya Bapak Ibu ketinggalan ya. Untuk itu kalau mampu berbalik lagi 6.000 berapa gitu ya. Tadi sudah saya sebutkan antriannya di 6.000, bentar. Secara Fibonacci saja ya. 6.400 ya. Secara Fibonacci saja 6.400.
antriannya di situ. Kalau dijemput ya tinggal sabar menunggu ya, karena sudah terkonfirmasi secara volume meningkat, pembelian meningkat, juga asing masuk ya. Ini kalau 2 hari perdagangan ini asing memang ada keluar sedikit ya, net net sale-nya ya. Secara keseluruhan dana asing masih bertahan di BMRI sebesar 15,8 triliun ya, berbeda dengan BM, BBRI ya seperti itu. Menarik di BMRI untuk investasi jangka menengahnya ya seperti itu. Kemudian cara manual yang saya gunakan juga ini ada MA9 ya, sudah mulai menunjukkan arah ingin memotong ya, arah ingin memotong. MA16 ini menjadi salah satu penanda juga bahwa saham BMRI ini akan ke arah atas ya seperti itu. Ini kalau strategi yang saya gunakan untuk jualan saja ya. Kalau MA9 mengarah bawah memotong MA16 artinya dijual aja dulu ya. Kapan mulai beli? Kapan beli-beli? Kalau sahamnya aman, cicil beli memang ketika mulai turun ya. Namun untuk trading ya alangkah lebih baiknya menunggu konfirmasi pembalikan arah. BMRI sudah melakukan konfirmasi secara volume ya, seperti itu di 25 November. Kalau ini artinya apa? Kita bisa beli buy on retracement-nya ya, menunggu apa lagi? Kalau pakai strategi perpotongan, tunggu boleh juga. Tapi menurut saya sebentar lagi juga MA9 akan memotong MA16. Yang kedua, indikator AI harga sahamnya sudah di atas ya. Sudah di atas indikator AI. Biasanya kalau volume meningkat lagi, AI akan rekomendasikan buy. Jadi kalau mau start duluan, boleh saja ya, seperti itu. Secara Fibonacci juga berada di rentang aman support 6.400. Demikian untuk di BMRI. Saham berikutnya, langsung saja ke Big Bang yang lain ya. Ada BBNI. Bagaimana secara AI-nya BMRI ya. BMRI menarik juga. Secara harga saham sudah di atas indikator AI dan secara Fibonacci sudah mampu menembus di harga 5.000. Maka peluang resistennya ada di 5.150. Kalau mau antri ya di 5.000 ya. Seperti itu. Secara peluang ya, kalau ada terjadi penguatan ini ya, kalau saja ya, kalau Bapak Ibu mau wait and see sekali lagi, lihatkan besok ya. Kalau misalnya closingnya di 5.000 lagi, maka arah selanjutnya di 4.800 secara Fibonacci-nya ya seperti itu. Bagaimana dengan volume perdagangannya? Apakah sudah dikonfirmasi? Jadi kita itu menunggu konfirmasinya ya. BBN. Volumenya kemarin memang terkonfirmasi ya. Perdagangan sama ya 25 November. Kemudian yang sekarang kalaupun jualan volumenya kecil ya. Volumenya mengecil. Ya, ini bisa menjadi peluang ya. Ada konfirmasi bahwa ada pembalikan arah juga di BBNI seperti itu. Asik memang ada keluar ya, tapi tipis ya. Seperti itu. Lanjut, saham 500.000 investor di BBRI. Bagaimana teknikalnya? BBRI belum bisa ya, belum bisa mantul. Ini terlalu jauh Fibonacci-nya jebol di 100% Fibonacci.
tertahan di 161, ini menjadi support kuatnya di 6260. Kemana arahnya? Secara arahnya ini memang bermain di rentang ini ya, 4260 sampai 4800. Karena 4800 ini kalaupun ada pembalikan arah yang cukup besar, ini menjadi support kuat, resistennya ya, tapi support kuatnya memang 4260. Bagaimana yang investing? Investing tenang saja ya, karena BBRI juga bertumbuh secara labanya, dan EPS yang akan dijanjikan menjadi dividen itu sebesar di harga sekarang menjadi 8% seperti itu. Sabar saja, November akan berakhir, bulan-bulannya saham ini akan rally di bulan Desember, itu biasanya ya, seperti itu. Menarik sudah ya bagi investing. Yang sudah punya barang sabar, yang belum punya makin menarik untuk tambah muatan ya. Jangan khawatir. Kita lihat konfirmasi secara volumenya. BBRI ini ya belum terkonfirmasi ya. Walau kemarin yang lain terkonfirmasi ya, tanggal 22 dan 25, ini belum mampu ya. Konfirmasinya itu seperti apa ini ya, kalau kita lihat ya. Kalau ini konfirmasi jualan ya, volume meningkat pada saat penjualan. Ayo kita lihat dia konfirmasi mulai naik. Ini ya, contoh ya, volume meningkat setiap perdagangan dan hijau ya. Ini konfirmasi maka arah atas ya, seperti itu. Kalau ini konfirmasi penjualan yang meningkat ya, maka ikut jualan juga. Asing belum ada tanda-tanda masuk lagi, walaupun kemarin tanggal 22 masuk tipis ya secara net sale ya, seperti itu. Secara keseluruhan asing sudah keluar di BBRI minus 14 triliun ya, cukup besar lagi. Apakah asing benar-benar mau cabut dari BBRI? Saya rasa ini tidak, karena saham BBRI juga saham yang bertumbuh, usahanya bagus, di setiap pelosok juga ada ya, seperti itu. Dividen yang juga cukup besar ya. Secara investor, siapa asing yang sudah mulai masuk? Ini BK ini biasa jualan, sekarang masuk ya, CC versi asingnya masuk ya di harga 4.300-an. Sepertinya ada proses tukar menukar barang, supaya apa? Kalau ini terjadi sideways, artinya masanya mengumpulkan barang ya sebelum dibawa naik. Mudah-mudahan Desember akan rally atas seperti itu. Oke, saham selanjutnya di BBCA, Big Bang-nya ya. BBCA kemarin bagi dividen interim, kemudian balik modal ya. Secara harga saham saya juga jualan, ambil interim saja, main aman. Lumayan 50 perak ya untuk satu sahamnya. Kemudian resistennya secara Fibonacci di 9975 ya. Mudah-mudahan ya Desember akan rally kembali, namun pergerakan saham ini tidak jauh ya dari indikator AI-nya ya. Saya lupa tadi BBCA masih jauh kah? BBRI indikator AI-nya. Dekat ya, sudah dekatnya. Hampir kemarin sudah menembus indikator AI-nya, tapi belum mampu breakout ya. Jadi kalau mau pakai strategi AI,
AI akan rekomendasi kalau harga saham di atas indikator AI-nya ya. Win rate-nya 63% ya. Jadi sabar saja. Tetapi yang mau masuk duluan boleh ya, karena ini saham-saham yang dividend investing juga ya. Untuk jangka panjang menarik. Oke, kalau BBCA tadi kita lihat apakah sudah ada konfirmasi? Ya, terkonfirmasi ya. BBCA, kenapa saya bilang terkonfirmasi? Ini ketika saham ini naik hijau, volumenya meningkat ya. Artinya banyak transaksi ya hari perdagangan. Kemudian ini jualan memang ya, tapi volumenya kecil. Ya, dugaan saya Desember rally kembali ya seperti itu. Kemana arahnya? Ya tentu 10.750 lumayan ya, bisa 7% ya seperti itu. Lagi pula kalau kita lihat BBCA ini ya, tren jangka panjangnya arahnya atas ya. Ini kalau kita bicara bisa dilihat ya, tren jangka panjangnya. Nah, jadi memang arahnya atas ya dari sini. Ini udah menyentuh garis bawah. Jadi seperti itu. Ini atas bawah. Menarik ya di BBCA, aman ya, aman terkonfirmasi aman. Apalagi laba meningkat belasan persen ya secara yieldnya. Oke, berikutnya di saham perbankan di BBTN. Bagaimana pola chartnya? BBTN jebol ini ya. Tetapi dia ini senasib sebenarnya ya. Kalau BBRI naik, BBTN naik juga. Tetapi kalau dilihat dari perdagangan biasanya kempes ya. Saya sudah mengamati naik tinggi kempes, naik tinggi kempes. Jadi memang cocok juga di trading kan ya. Ini ya seperti itu. Indikator AI-nya udah dekat ya, hampir dilewati ya. Harga saham udah hampir dilewati. Secara Fibonacci memang arahnya jauh ya. Masih menunggu konfirmasi. Volume bagaimana? Volume BWTN ini mulai melandai ya. MA9 mulai melandai. Mudah-mudahan akan segera memotong. Asing keluar secara keseluruhan 1 triliun. Asing juga tiap hari keluar. Tetapi ya, ini ada konfirmasi memang pembeliannya cukup tinggi. Kemudian ini saham turun. Penjualannya, transaksinya kecil ya. Biasanya ya, kalau volumenya kecil dari biasa, ini hanya apa ya, tukar-tukaran barang aja ya, seperti itu. Persiapan menuju atas. BBTN saya yakin ya dari book value-nya juga murah ya, seperti itu. Oke, saham berikutnya bagaimana dengan BRIS ya? BRIS sudah terkonfirmasi AI-nya buy, tapi buy-nya tipis ya. Bapak Ibu bisa lihat bedanya buy dengan pembelian yang cukup tebal artinya yakin ya. Tetapi buy yang sini tipis ya. Boleh ditunggu retracement-nya kalau sudah ada rekomendasi buy ini ya. Di harga 2.870 tepat menyentuh indikator AI atau secara Fibonacci karena ini telah turun di langsung saja ditunggu 2.840. Coba kita lihat volume perdagangan. Volumenya turun kecil ya. Kemarin konfirmasi naik.
Artinya apa? Memberikan kesempatan untuk kita ya. Apalagi MA9 sudah mulai memotong. Jadi kalau diberi turun lagi, ini buy on retracement saja ya, langsung saja digaskan ya. Karena apa? Ini waktu 22 November, asingnya ya cukup tinggi juga dari biasa, sudah mulai masuk. Sekarang jualannya tipis-tipis, masih menunggu kabar positif sepertinya ya. Para investor ini ya masih menunggu kabar positif kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke, demikian di saham perbankan. Kita lanjut aja ke saham yang biasa ditradingkan ya, yaitu menariknya di saham Papa PP, BRPT aja ya langsung. Kemarin apakah konfirmasi pembalikan arahnya bagus? Secara Fibonacci memang support 100% Fibonacci-nya di 890 ya. 885 ya, 885. Hati-hati kalau jebol aja ya, secara Fibonacci kalau jebol ya arahnya ke bawah lagi. Tetapi secara indikator AI, saham ini berada di atas indikator AI ya, tinggal menunggu konfirmasi AI-nya baik atau tidak ya, seperti itu. Karena tidak sembarangan AI akan rekomendasi karena banyak syarat yang harus dipenuhi ya. Ini banyak syarat. Ya, penentunya banyak syarat. Jadi sabar saja. Bagaimana dengan volume perdagangannya di BRPT? Terkonfirmasi ya, pembalikan arahnya terkonfirmasi. 2 hari perdagangan volume meningkat, kalaupun kemarin hari ini turun volume kecil. Itu bisa memberi kesempatan kepada kita buy on treatment ya, seperti itu. Menarik di BRPT. Berikutnya langsung aja yang terakhir saja kita brand ya, bagaimana posisi brand untuk ditradingkan, apakah masih menarik? Untuk brand AI buy ya, sampai saat ini masih minus ya, di ini di brand belum mampu tembus ya. Secara Fibonacci retracement memang supportnya 6725. Ini masih fase-fase sideways ya, seperti itu. Coba kita lihat volume perdagangannya. Brand. Ini buat yang profil risiko tinggi lah ya, saham-saham ini. Secara volume jualannya belum mampu menembus. Tadi hampir saja MA9 sudah mulai memotong tapi tidak jadi ya jualan. Sabar saja. Secara volume kecil ya perdagangannya. Tapi ini benar ya. Waktu naik ini volumenya tinggi ya. Jadi banyak nih yang masih menahan ya, menahan atau sangkut lagi di bawah. Boleh ini buy on retracement saja karena sudah memasuki fase sideways-nya. Asing juga keluar tidak tidak banyak ya. Nah, asing tidak banyak. Mudah-mudahan berita positif dari pemerintah yang ditunggu-tunggu itu menjadi stimulus ya saham-saham di Indonesia untuk menahan lajunya asing keluar ya, karena di luar sana tingkat kepercayaan asingnya berbalik lagi ke rumahnya yaitu Amerika. Untuk amannya bagaimana? Untuk amannya trading di saham berfundamental saja ya. Tradingnya apa? Jangka menengah ya. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan ya. Seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan pada malam hari ini. Mohon maaf tidak selalu membuat pembahasan karena
ya bulan-bulan ini agak sibuk juga di luar ya. Saya akhiri, selamat malam.